Nggak tahu ya, ini emang kebiasaan orang Palembang atau Cak Mano yang biasanya tuh galak beli di ujung-ujung. Iya betul. Itu emang bisa dibilang agak merepotkan si promotor karena di sekolah tadi ya, sebagai jagoi payung. Jago payung. Jagoi payung. Jadi kan Tidak di konser siapa ada paling payung memang. Ada yang bilang kayak ini. Ngapa sih harga tiket konser tuh selalu ratusan? Kenapa udah 35? Nah, boleh kalian sampai ke. Sebagai uang yang memang di belakang itu nian. Sampai ke uang yang ngomong kayak itu. Boleh deh. Boleh. intinya bisa 35 tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, mak cek bicek maksudnya. Kawan-kawan balik lagi di Ngegas. Ngobrol santai, ngeriding sambil ngobrol santai. Yoi, dan seperti biasa sebelum kita mulai mau ngingetin, jadi teman-teman harus ingat dimanapun kalian berada, kalau mau motor baik itu maxi maupun classy, servis motor dan pokoknya mau motor yang terbaik lah secara kerangka yo, yang garansinya 5 tahun yo, langsung ke Yamaha Tamrin pastinya kawan-kawan. Dan hari ini kita bersama dengan rombongan-rombongan yang kelakuannya sama seperti lagu. Di sini ada, di sana ada, di mana acaranya ada. Kita dengan Endless kawan-kawan, yo. Endless kreatif ya. Endless kreatif. Gini, aku penasaran dengan kalian nih kayak ini. Kalian tuh kan acaranya kan di mana-mana ya. Mungkin kayak setiap bulan tuh adalah pecah 3, 4. Siapa sih kalian tuh sebenarnya? jadi kami ini budak acara ya. Budak acara. Budak acara. Yang bisa dibilang kayak acara adalah kehidupan ya. Tidak bisa hidup tanpa acara ya. Harus ada acara. Harus ada kalau. Tapi bukan berarti kayak istilah-istilah street jokes yang kayak pengacara pengangguran banyak acara, itu beda. Oh, beda. Yo. Karena di acaranya itu begawe Memang. Nah, bukan nganggur. Kalau nganggur kena marah ketupel. Ketupel. bener kena segak kaget takutnya. Boleh dong dikenalin dulu sama Bang Cek Bice. Ada siapa be ini di sini yang udah ada nih? Kasih tahu dulu dong. Boleh dong. Oke. Perkenalkan, nama aku Wahyu. Aku sebagai pekerja kreatif lah. Pekerja kreatif. Endless Creative Production. Pekerja kreatif. Biasanya sebagai apa tuh kadang-kadang di posisinya? Kalau di Endless aku sebagai yang tim kreatif kalau bisa dibilang. Tapi kalau di event terakhir aku di partnership. Oh, di partnership. Berarti tidak kayak ada tetap kita, tapi paling sering kreatif ya. Oke. Next ada siapa nih? Halo, kenalin, nama aku Ijan, biasa dipanggil Ijan. Nama kamu Ijan, biasa dipanggil Ijan, cuman Nama aslinya Farizan Malik. Farizan Malik biasa. Tapi biasa dipanggil Ijan. Oke, ada Ijan nih. Kalau aku di Endless Kreatif itu sebagai apa ya? Bisa dibilang tim kreatif juga sebenarnya. Iya. Tapi tiap event tuh beda-beda kadang. Biasanya kadang VJ, kadang kalau terakhir di Energy itu jadi program director. Jadi mano lemaknya lah. Mano lemaknya. Iya. Tapi bisa dirasa ke pangkat kamu naik apa turun setiap acara? Aduh. Sebenarnya kalau di Endless tuh Kak emang apa ya? Dirombak galau ya. Kadang tiba-tiba yang jadi project manajernya siapa. Jadi rata-rata itu Rato bisa dibilang timnya. Pangkatnya sama ya. All roll kami nih. All roll tapi ya. Tapi kadang-kadang ada uang yang kayak caknya memang seharusnya itu di situ ya. Adunian memang. Adunian emang. Oke, jadi ada Ijan sama Wahyu. Oke. Itu Endless ini. Dia tuh kayak ada angkatan-angkatannya dah. Segala macam itu kayak generasi-generasinya segala macam itu ada enggak sih Endless? Kalau generasi itu sebenarnya Cak mana nih? Maksudnya cak mana nih? Ya kayak biasa kan kadang-kadang kan walaupun udah ganti generasi kadang-kadang kayak biasa kalau dibahas kok ini angkatan yang baru masuk 2000 berapa? Kadang-kadang yang kayak itu. Nggak ada sih. Itu udah ada sih. Cuman kemarin tuh sempet ada yang generasi pertama itu. Sempet ada. Apa?
rombongan Kak Wafi segala macem. Nah, bisa dibilang sempet apa sih? Mereka punya kesibukan masing-masing juga kan. Jadi kan Endless ini rata-rata pemuda-pemuda, anak-anak kuliahan. Jadi mereka udah lumayan bisa dibilang berumur. Jadi pengganti anak-anak muda, regenerasi ya, begitulah sebenarnya. Oh, sorry guys, alarm hidup. Padahal hari ini tidak begawe, alarm begawe hidup. Aneh. Nah, jadi ada generasi-generasi yang kayak itu, tapi memang kerasa lah ya, ada yang istilahnya kayak JKT itu kan game satunya. Gitu. Ada lah bisa Game dibilang. Kalau kalian itu masuk dari tahun berapa? Kalau aku sendiri pribadi itu dari 2018 bisa. 2018 2019 lah. Oh, kamu? Wahid? Kalau aku officially masuk Endless Jam itu dari tahun 2023. Tahun kemarin Kak, aku budak baru di sini. Oh, budak baru. Iya. Budak baru. Salim dulu tuh. Salim. Ada senioritas di sini. Oh, udah kata senioritas, Keluargaan, mantap. gitu. Tapi ospek ada. Oke, cuman ini enggak bisa dikasih tahu enggak kira-kira Endless ini dari kapan berdirinya segala macam yang mengawali sejarahnya itu kayak mana? Boleh nggak diceritain? Sebenarnya Endless ini kan bisa dibilang yang mengetuainya itu Kak Nur. Oh, Kak Nur Irwansyah Putra. Beliau itu udah mulai nge-IO mungkin dari 2016 kali ya. Jadi kalau yang officially as Endless Creative itu startnya dari 2018. Oh, berarti kamu dari awal ya? Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang kayak itu. Oke. Terus Juga langsung kalau promotoran itu mungkin mulainya itu dari 2019 ya. Filial Intimate. Oh ya. Sempat Covid juga kan. Jadi yang fokus promotoran konser itu mulai dari habis Covid itulah mulai fokus banyak. Oh, mulai konser-konser. Konser segala macam ya. Masih ingat acara pertama apa waktu itu? Pertama kali ini? Pertama nian tuh inget Economic Fest di 3D nanti. Itu 2000 berapa ya? Kamboja. Ya venue-nya. Iya, itu Versa Besari sama Figura Renata 2019 kalau tidak salah. 2019. Berarti itu acara pertama dan itu memang udah ngundang yang bisa dibilang artis nasional lah istilah bisanya. Nah, sebenarnya sebelum itu pernah ada nih si siapa sih namanya? Last Child. Jadi itu di SMA Mode 1. Nah, kebetulan itu tuh masih SMA aku, Kak. Jadi di situ tuh juga bisa dibilang udah join Endless tapi sebagai panitia dari sekolah. Oh. Nah, begitu. Jadi kenal dari Kak Nur tuh dan Endless Creative juga dari situ sebenarnya. Oke. Ngelihat mereka nih pecah, wih kerenian kakak-kakak ini. Kepelok lah ya. Kepelok. Itu kayak mana tuh? Itu kayak mana sih pertama-pertama itu awal-awal itu? Awal-awal dari kalian lah, kan pasti kan ada pertama lah ngurusin yang iyo kayak ini. Terutama acara yang bisa dibilang besar lah ya, apalagi kayak Energi kemarin kan bisa dibilang kan yang harus diurusi banyak. Asli. Itu kayak mana tuh kesan pertamanya tuh? Kalau pertama kali aku join Endless tuh sebagai di sekolah tadi ya, sebagai jagoi payung. Jagoi payung. Jadi kan tidak di konser siapa dengan main payung memang. Jadi ceritanya kan itu kan pensi sekolah, Kak. Iya. Nah, jadi ada beberapa properti yang emang disiapin dari Endless, itu payung-payung yang bakal jadi ada yang kan yang dekor-dekorasi tuh. Oh, yang digantung-gantung full face itu. Iya. Nah, itu Kak Nur berpesan jangan sampai hilang. Setelah acara payung hilang, enggak tahu kemana aku, Kak. Sampai sekarang belum diketahui. Enggak tahu kemana itu. Ada. Jadi Kak Nur nginget aku tuh di situ sebenarnya. Iya, gara-gara ngilangi payung, bener. Ngilangi payung. Kak Nur tuh lah paling ini. Oh, jago payung hilang akhirnya gitu, cuman tidak yang kayak bikin sudah yang cek ini berat udah, tapi malah nagih. Nagih sih sebenarnya. Emang kalau di konseran ya atau panitia-panitia ini emang bisa dibilang enggak tahu ada mistik ini juga, ada nagih cakna, Kak. Memang hobi sih. Bisa dibilang hobi juga segala macam. Dari segi apa tuh? Dari segi pertemanannya kah, susah senangnya kah, atau mungkin duitnya? Kita tidak bisa pungkiri tuh. Kadang-kadang ada itu alasannya tuh. Kalau alasan pribadi aku sebenarnya
apa ya, setiap event itu kalau eventnya berlangsung lancar dan selesai itu dapat experience dan apa ya, kepuasan sendiri lah cak itu nah. Oh iya benar. Jadi itu yang bikin lagi. Walaupun sebenarnya bukan kamu tim inti, tapi kamu sudah berhasil jalan ke acara itu, jadinya kayak Iya benar. andil juga ya. Penonton kesenangan pas balik dari konser tuh lompat-lompat itu tuh puas. Puas, ya, asli, Bang. asli. Ini seneng gara-gara kita. Benar, benar. Walaupun kadang ngadobe apa netizen ini kan nyari-nyari kesalahan Iya. kan, ayo kan Iya. dihadapi juga. Aduh baik itu. Nah kalau kau wah, 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 kan Wong kan sering you kan. Nah, sekali-sekali lah manggil wah biar kaget wah. Kalau kalau kau, yo itu pertama kali kayak mana? kalau aku pertama kali itu di FYI tahun 2022 Killer FYI Intimate. 2002. Oh berarti baru-baru nih ya, baru-baru nih ya. selesai corona itu. Ya? Selesai corona itu event pertama kalau tidak salah ya, konser. setelah corona. Setelah corona itu aku jago gate VIP di PSCC lantai 2. Oh, Itu aku di situ. Pokoknya aku dapat briefing yang tidak bertiket, yang tidak KTID dilarang masuk. Jadi aku di situ menjadi uang yang paling melawan di lantai 2 itu. Wow. Gola kamu nak anak siapa dapat tiket tidak boleh masuk. Iya, padahal tangkas bukan loh kamu. Cuma memang agak iya, bonyok. Udah tangan nih Wong. Iya. Oh, jadi nyago itu tadi ya. Jago gate itu. Tapi padahal yang nyago-nyago cak itu tuh yang kayak kita kan harus tegas dengan Wong ya. Berat loh padahal itu tuh. Iya bener kak. Tapi kita nih yo tuntutan pekerjaan kan. Iya. Jadi totalitas be aku jago gate itu. Oh, tapi alhamdulillah ada yang bermasalah lah ya. Apa ketemu? Aduh sempet agak bersinggungan dikit lah, cuman selesai di situ lah. Nah, Manil kan kadang situ. Biasanya kan gitu kalau misalkan nyago Wong itu kan kadang, wis kita segak kan, set aman diem lemah, nyegak balik gitu loh. Nah, kok nyegak balik. Ngedon. Iya, gitu yang ngedon lah itu. Ngedon dewe gitu kan aja. Aduh. Tapi itu bentuk lah ya mental habis dari situ. Terbentuk. Mungkin itulah ospeknya kak. Oh, Masuk endless tuh tapi memang beda-beda tiap uang. Cuman works ya. Works, tidak ada masalah ya. Ada masalah. Oh, kamu bayang hilang payung berarti. Kamu bayang berarti. Tapi ini, kalau menurut dari kamu nih sebagai orang yang memang istilahnya tuh memberikan hiburan lah buat Palembang, memfasilitasi kayak konser apapun itu segala macem, kira-kira kayak mana sih susah senangnya sih jalani hal-hal yang seperti itu? Pasti kan tanggung jawabnya besar kayak itu kan. Benar. Karena kita nih ngurusi apa ya, istilahnya tuh banyak kepala kan, kadang-kadang kita lah bener nian masih aduh salah. Kayak mana sih kalau menurut? Kalau aku ngambil contoh dari event kemarin be kak. Weh, cak mana Kalau aku di partnership kan, Iya benar. itu susahnya tuh lebih ke tantangan bagi aku tuh ngepromosi ke acara. Oke. Itu yang bikin aku agak struggle. Hmm. Memutar otak lewat mana untuk bikin konten apa juga yang Betul. bisa nge-up acara kita, nge-booming ke acara kita kayak gitu. Nah, cuman ujung-ujungnya ya terselesaikan. Benar. Terus juga senangnya juga aku seneng sih karena kemarin tuh beberapa ada brand yang menawarkan diri, ada media partner yang menawarkan diri. Iya, kadang-kadang bukan dipinta tapi masuk Iya, dewe. masuk dewe. Oh, kau nak menawarkan diri sini ngobrol sama aku ya. Lemah kita seneng cak itu. Iya, lemah nih. Uang baru. Betul. Oke sih. Banyaklah senengnya kak. Banyaklah senangnya ya. Benar. Jadi kita kayak karena udah bernamo tadi segala macam pasti jadi dipermudah lah ya, bukannya kayak kita masuk ke proposal. Kadang-kadang tuh kan dewek tuh kan proposal kayak aku ke Yamaha tuh kapan lah ya di ACC ya. Untuk acara kami nih iya dibantulah dia tuh. Kalau ini Ijan, Kalau aku kita ambil contohnya cak kemarin kan. oh, berarti kemarin tuh memang bener-bener berkesan. Bener Iya. berkesan. Efek nih, ya. Karena Kalau kamu dah? terakhir itu aku sebagai program director kan yang emang apa ya, bisa dibilang yang ngatur line up iyo, yang ngeset apa yang ada di venue itu iyo segala macam. Jadi apa ya, pas acara selesai tuh terkesan dewek cak, sempat ada momen harunya juga. Wah, acara ini bisa nih ternyata cak ini di Palembang. Jadi itu yang bikin nagih tadi tuh sebenarnya kesan pesannya ya oke banget.
Beningnya tuh bikin nagih itu tadi. Bener. Makan pedes ya. bener. Sakit memang, cuman kita ketagihan. Lemak. Iya, betul. Nah, semisal nih, mungkin ada beberapa uang yang awam memang yang ndak perlu terlalu paham dengan konser. Semisal ada yang bilang kayak ini, ngapa sih harga tiket konser tuh selalu ratusan, kenapa udah 35? Nah, boleh kalian sampai ke sebagai uang yang memang di belakang itu nian, sampai ke uang yang ngomong kayak itu, boleh deh. Boleh. Intinya bisa 35 tapi duit dia untuk nge-backup seluruh boleh tahu. Ya intinya balik lagi ke apa ya? Banyak hal yang perlu dibayar itu dah. Iya benar. Karena kan apalagi kita di Palembang kan, entah tiket pesawatnya, hotelnya itu yang bikin harga tiket konser di luar Pulau Jawa tuh agak mahal. Kalau misalkan di Jawa kan enak, mereka tinggal datang, nggak perlu kita beli tiket pesawat, nggak perlu beli hotel segala macem. Itu sih sebenarnya inti yang paling besar sebenarnya. Iya. Apalagi kan ya karena kita nggak bisa munafik lah, yang namanya kita begawe kan pasti kan pengen dapat apresiasi juga dari situ. Benar. Karena kan waktu tenaga kita sudah dimbek adalah apresiasi dikit-dikit dari tiket itu tadi. Benar, tipis-tipis tadi. Susah senang berkeringat yo party lah, habis itu harus tidak yo. Nah, kira-kira pernah indah kurang dan dari margin rugi lah, bisa dikatakan rugi, pernah enggak seumur umur madoi acara? Sering, bisa dibilang sering. Mungkin Ijan yang paling lama ya, kira-kira waktu aku udah galak nyebut acara mungkin karena enggak tahu, tapi kalau enggak disebut juga enggak masalah sih. Pernah enggak? Sering sih sebenarnya. Lah. Sering tuh. Pernah. Karena ya balik lagi yang tadi. Nggak tahu ya, ini emang kebiasaan orang Palembang atau Cak Mano yang biasanya betul galak beli di ujung-ujung. Iya betul. Itu emang bisa dibilang agak merepotkan si promotor karena kami tuh butuh duit itu lah. Iya benar. Makanya dari situ ya adalah kemarin tuh sempet kerugian segala macam. Karena memang apa ya, Palembang ini kan ada istilahnya namanya tutup pising ya. Iyo, deket-deket baru nak berebut, padahal harusnya dari jauh hari. Dan itu tiketnya lebih murah kalau jauh hari itu. Ada apa presale ya istilahnya? Blank tiket dulu. Nah, blank tiket dulu, baru presale 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa baru normal. Iya, alasannya tuh macam-macam. Aku tidak tahu kak, kemarin tuh kira aku ada acara. Iya, kadang-kadang bacet tuh keselian aku. Terasa mas, kami kan ngadu acara stand up juga kan Pak itu. Pas tiap meeting rame-rame itu. Ini baru 30 loh, jual. Jangan lah ya. Kadang-kadang itu karakter wong kita nih memang ya. Ya Hamin 2, Hamin 1 meledak ya. Iya, Hamin 2, Hamin 1 meledak. Kita dewe yang kerepotan dibikinnya tadi berebut. Saling senggol lah, Cak. Pembunuhan itu heran nih. Oke. Satu lagi. Event dengan budget terkecil apa? Event konser. Bebas, yang pernah kalian adoi dengan budget terkecil. Bisa jadi kan ado yang di awal-awal, bisa jadi di tengah, boleh. Yang FYI si Guntang ya? Oh iya. Iya. Jadi kami kemarin tuh sempet pas zaman Covid kan, bikin event kecil-kecilan dulu. Yang dimana itu tuh rata-rata vendor, penampilnya dan seluruh orangnya itu bisa dibilang kolaborasi lah ya. Karena kan itu istilahnya event tester kan lah, pas Covid tuh kan barang-barang vendor segala macam tuh tidak pernah keluar. Asli, nah disitulah kami tuh sama-sama vendor, kapan lah ini keluar, kapan lah ini. Jadi di momen FYI Guntang itu yang emang explore bareng-bareng, kolaborasi, seluruh penampilnya juga bareng. Jadi bisa dibilang itu yang terkecil ya. Itu yang terkecil. Karena kan pas zaman Covid juga. Iya benar, Buang. Jadi lagi apa nge-hold pengeluaran. Ya, pemasukan juga di hold uang. Kangen. Di situ momen yang emang kangen-kangenan lah bisa dibilang untuk konseran. Iya. Jadi seluruh penampil yang emang mereka pengen tampilnya lalamo idak istilahnya. Vendor juga, jadi situ bisa dibilang. Mungkin karena memang sama-sama nak tegak lagi. Bener. Saling support. Betul.
betul. Karena yang sumpah pas corona kemarin, aku ingat covid kemarin, yang paling banyak merutuk tuh uang acara. Bener. MC, komika, budak band, IO segala macam. Pokoknya yang harus ketemu dengan uang lah. Iya. Itu Bener, merutuk bener, nian itu bener. di rumah ngapui fitness lesu. Dalgona kan. Nah, Bikin bikin dalgona. dalgona. Sama TikTok. Ampun. Cuman kalau misalkan nih, gini kita kan nggak bisa pungkiri yang namanya uang pasti ada regenerasi lah ya. Suatu saat Ijan akan menggantikan posisi Kak Nur. Waduh, Menjadi abang-abangan, mungkin Kak Nur dia bakal nggak tahu apa buka tambak lele dia. apa dia punya ladang duren, nggak tahu aku. Nah, kira-kira apa lah nih pesan buat kawan-kawan yang pengen terjun di dunia per-IO-an? Apa hal yang harus diingat? 2 lah biar manjangin durasi. 2 atau 3 lah. boleh. sebenarnya ini aku berkaca dari Kak Nur ya, uangnya ya. Ya. Itu pertama nekat. Bener. Sebenarnya IO tuh nekat sih, terlihat dari energi B itu nekatnya lah gila itu bisa dibilang. Dan di balik Kak Nur yang nekat cak itu tim-timnya juga melok nekat cak itu. Galau, Kak. Jadi makanya energi 2024 kemarin tuh juga bisa terlaksana berkat kenekatan kami kedua bareng-bareng. kami. Itu sih yang pertama. Yang kedua apa yuk? Nah, boleh. Kedua, Aku aduh. oper kan. Yang kedua tuh sebenarnya kuncinya itu sering-sering bertemu dan bergaul dengan orang baru, Bener. Karena dari situ tuh kita banyak nih nemu relasi. Oh ternyata budak ini galak melo event ini, budak ini galak melo event ini. Dan juga aku pernah dapat pelajaran untuk nge-IO. Ya. Itu cuman ada 2 Apa tuh? kuncinya. Remind dan make sure. Remind and make sure. Iya, Oke. kalau kita menjalani event. Jadi kita mengingatkan lagi apa yang belum, apa yang kurang, dan kita memastikan, make sure itu sudah terjalan dengan baik atau tidak. Itu sih tipsnya untuk kawan-kawan yang ingin terjun ke dunia IO. Nekat tadi ya. Nekat. Apa sih kok lagi modal? Modal. Modal iya. Modal itu tadi. Modal nekat bisa kan? Bisa modal nekat. Modal nekat. Bisa. Sebenarnya karena kan Nur kan pasti dia ini biarlah aja pasti kan itu dia. Slow berarti memang relasi sama nekat gitu tadi ya. Berarti kalau uang-uang yang kayak mudah niat ringam dengan uang segala macam dikit-dikit nyawa tuh caknya agak dulu lah ya. Belum dulu. Biasanya oke. Nah, kira-kira nih kira-kira Endless pengen jadi yang kayak mana sih dari kalian masing-masing? Pasti kan pengen kepikir kan ada kayak mimpi-mimpi atau kira pengen lah Endless ini punya event yang sekelas Soundrenalin atau apa gitu. Ada nggak kira-kira kebayang mimpi-mimpinya, tujuan-tujuannya? Cak mana nih kalau dari Wahyu? Kalau dari aku Mulai berani salah satu impian. Iya boleh. Salah satu impian. Yang pertama tetap lanjut energi tapi dengan penampil internasional kali ya, biar lebih gila lagi. Mantap. Salah satunya siapa? Taylor Swift. Justin Bieber, Caca itu, Nicky Zevanya, Joji, Justin Pinkman. Hafner. Iya, itu Pink Band, Pink betul. Blackpink. Itu Justin Hafner itu pemain bola. Iya. Beda. Sorry aku udah ngerti bola kenapa aku. Oke, kalau kau Jan terakhir. Sama sih bisa dibilang cak mana caranya uang Palembang itu tidak perlu keluar lagi untuk nonton festival-festival besar. Jadi tetap di energi itulah. Jadi idaman uang tuh bila perlu uang luar tuh datang ke Palembang untuk nonton energi, itu sih impiannya. Oke, dan semoga itu semua kesampean lah teman-teman dia ya. Hampir menyebut aku panggilan uang radio. Lata. Oke, kawan-kawan, karena sudah mulai berangin cuaca hari ini, jadi itu dia. Pokoknya jangan lupa kalau misalkan ada acara apa-apa atau kamu budak kampus yang kebetulan pengen memenuhi laporan pertanggungjawaban kuliah ya, boleh langsung hubungi kawan-kawan Endless. Instagramnya kasih tahu dong, boleh? Di @endlesscreative_production. Yes, Endless Creative _production, dan jangan lupa follow Yamaha Don Tamrin buat tahu promo-promo.
Pokoknya motor-motor apa be yang bagus dan yang pasti kalau mau servis di Yamaha Tamrin aja. Segitu aja. Thank you kawan-kawan. Thank you kawan-kawan. Kita ketemu lagi di Ngegas, ngeriding sambil ngobrol santai. Bye bye. Susah deh menggondrong nih.